Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pesma. Kembali lagi dengan Sinvesta, Lembaga Pes Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Minggu 15 Agustus 2021. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Natasha Pramesya Diva dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Ketua Panitia Acara Webinar Fakultas Kesehatan Masyarakat Mengabdi 2021 dalam rangka Disnatalis FKM UNED yang dilakukan secara online. Berhubung di sini saya sudah ditemani oleh Ketua Panitia Acara tersebut, saya sapa terlebih dahulu. Halo Kak. Halo, Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik ya Kak, dengan kondisi pandemi yang belum reda ini. Amin. Nah, boleh nih Kakak buat perkenalan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Riam Fatimah, selaku Ketua dari FKM Mengabdi tahun 2021. Ya, baik. Eh, Oke, langsung saja kita mulai nih Kak, sesi wawancara kali ini. Apakah nggak apa-apa Kak dimulai? Iya, nggak apa-apa, silahkan. Ya, oke. Baik. Nah, kita mulai ya sesi wawancara kali ini. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Kak, bagaimana perasaan Kakak diberi tanggung jawab sebagai Ketua Panitia Webinar Fakultas Kesehatan Masyarakat Mengabdi 2021 nih Kak? Apakah Kakak sebelumnya sudah pernah menjabat ketupat sebelumnya? Baik, izin menjawab ya. Kalau perasaan waktu itu sempat apa namanya, sempat ngerasa masa sih aku bisa kayak nggak percaya diri di kepengurusan sebelumnya. Pernah jadi ketua panitia, tapi bukan ketua panitia dari apa namanya dari acara-acara besar, apalagi kan ini apa namanya webinar ini kan masuk dalam salah satu kategori acara besarnya BEM. Nah, yang tahun lalu itu sempat jadi ketua panitia, cuman nggak apa ya bisa dibilang nggak prosesnya itu nggak terlalu resmi. Kalau ini kan resmi, terus banyak juga yang perlu diurus-urus seperti itu. Pertama itu nggak percaya. Terus yang kedua itu gimana ya? Ya senang karena kan kayak dikasih amanah juga kan. Itu kan acara besar. Berarti mungkin ketua BEM sama ketua departemen percaya sama aku bisa ngelakuin itu gitu. Oh, jadi ini kayak pertama kali ya Kak? Jadi ketua Kalau ya, CASIS. kalau ketua ketua panitia acara besar baru pertama kali. Pasti menantang sekali ya Kak buat Kakak. Ya benar. Buat buat pertanyaan kedua nih Kak, apa sih Kak tema yang diangkat dari kegiatan webinar Fakultas Kesehatan Masyarakat Mengabdi 2021 ini Kak? Untuk temanya itu sendiri, ini ya, kemarin itu agak panjang, tapi intinya itu kayak meningkatkan kreativitas dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat terkait tentang mitigasi bencana dan pengolahan limbah sampah plastik. Karena ini apa namanya, kenapa diangkat tema itu beberapa beberapa tahun kemarin itu, mulai kalau nggak salah tahun 2020 sejak awal pandemi itu ini apa namanya banyak terjadi bencana-bencana kan, apalagi bencana banjir. Kemudian terus di Jember sendiri karena kita kan kuliah di fakultas yang ada di Jember. Nah, di Jember sendiri itu juga beberapa tahun terakhir itu tiba-tiba sering terjadi banjir di mana wilayah itu tuh sebenarnya nggak pernah ada banjir gitu. Dan salah satu faktornya ternyata banyak sampah plastik yang menyumbat di sana sama banyak juga penebangan pohon liar seperti itu. Ya memang pandemi ini malah makin melunjak ya Kak. Iya Waduh. benar.
sampah plastiknya malah semakin banyak. Mhm. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, apakah ini acara webinar ini apa pertama kali dilakukan atau acara tahunan, Kak? Acara webinar ini sebenarnya baru dilakukan, yang ini nih tahun kedua dilakukan webinar. Kan selama pandemi sebenarnya itu ini acara rutin. Selama sebelum pandemi ini itu sebenarnya acara rutin di mana kita itu turun ke desa melakukan pemberdayaan dan pengabdian di sana. Nah, berhubung ada pandemi, jadi acara ini tuh dialihkan jadi online dalam bentuk webinar seperti itu. Jadi ini baru yang kedua. Nah, untuk itu apa sih Kak yang membedakan dari tahun sebelumnya itu Kak, webinar sebelumnya? Apa yang menjadi Uh, pembeda? Oke, oke. Kalau pembeda sebenarnya kurang lebih sama ya, mulai dari apa persiapannya, terus entar juga dilakukannya secara sama. Cuman paling yang beda pertama pembahasannya. Kemudian itu kalau yang tahun lalu itu hanya webinar aja, yang tahun ini itu kita sempat akan mengadakan lomba video kreatif juga. Jadi ada dua serangkaian kegiatan, yang pertama webinar, terus disambung sama lomba video kreatif gitu. Nah, itu apakah secara bersamaan ya Kak antara lomba sama webinar itu? Perbedaannya. Kalau kalau antara webinar sama lomba itu nggak bersamaan, tapi masuk ke serangkaian di mana nanti lombanya itu juga temanya juga sama kayak di webinar juga. Jadi misalkan apa namanya webinar itu membahas tentang mitigasi bencana dan pengolahan sampah. Nanti untuk lomba video kreatifnya itu lomba video kreatif tentang bagaimana pengolahan sampah itu. Seperti itu. Ya, baik Kak. Terus sih, siapa sih Kak target dari kegiatan webinar FKM Mengabdi ini? Apakah juga ada target mengenai jumlah partisipan kegiatan ini Kak? Untuk target yang dituju sama webinar ini sebenarnya lebih ke umum ya. Kayak nggak ada target khusus, cuman diusahakan gimana caranya apa yang kita lakukan itu dapat memberdayakan masyarakat di sekitar, seperti itu. Nah, untuk target pesertanya sendiri, kemarin itu aku menargetkan 250 peserta dan alhamdulillah itu sudah tercapai. Wah, alhamdulillah. Berarti ini acara ini sangat menarik masyarakat Ya, ya Kak. ya benar. Alhamdulillah. Terus, nah untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, acara ini kan dilakukan dalam rangka menyambut Disnatalif FKM UNED. Persiapan-persiapan apa saja Kak yang dilakukan agar acara ini terlaksana dengan baik? Persiapan yang dilakukan itu pastinya kalau misalnya online nggak terlalu ini ya, nggak menuntut kita untuk bertemu satu sama lain. Jadi lebihnya itu ya mungkin sering rapat, satu minggu itu sekitar 2 kali rapat. Yang pertama itu rapat dengan CU-CU-nya aja, terus kemudian selanjutnya rapat sama seluruh panitia. Terus habis itu karena ini apa namanya masuk dalam serangkaian Disnatalis FKM, di situ itu gimana ya? Kayak lebih tertantang aja sih gimana caranya agar webinar ini bisa layak lah gitu dibilangnya masuk ke serangkaian Disnat itu sendiri. Sama ini sebenarnya waktu itu yang cukup menegangkan itu waktu konsultasi ke pembinanya. Takutnya itu nggak ter-ACC dan harus ngulang lagi dari awal membuat konsepnya. Itu sih. Tapi alhamdulillahnya di ACC ya Kak akhirnya. Ya, alhamdulillahnya ter-ACC. Kemarin tuh sempat ini ya, sempat takut nggak nutut karena emang mulai persiapannya itu setelah UAS. Kemarin tuh sempat ada UAS, jadi kayak mau rapat-rapat itu takutnya kan mengganggu kuliahnya teman-teman juga, ganggu kuliahnya adik-adik juga. Jadi ya diundur lah. Harus lebih ini juga sih, lebih apa ya, kayak kemarin tuh bener-bener cepet-cepetan banget dan beberapa kali diundur tanggalnya. Nah, berarti pertanyaan selanjutnya kan mengenai kendala dalam mempersiapkan acara nih. Berarti tadi kendalanya itu ya Kak,
ke waktunya yang sangat mepet juga ya Kak. Jadi harus Iya, cepat-cepat dalam menyusun kegiatan ini ya. Lalu buat iya. bagaimana sih Kak cara menghandle kendala tadi? Yang pertama itu gini, kalau dari kendala itu yang aku sadari pertama kurangnya koordinasi ya antar panitia. Mungkin akunya juga kurang koordinasi ke panitia-panitiaku. Jadi itu ya cara menghandlenya itu kayak lebih memperkuat komunikasi aja sama ada beberapa kendala yang mungkin emang nggak bisa terhandle waktu itu. Tiba-tiba ada CO-nya yang menghilang tiba-tiba menghilang karena mungkin ada permasalahan di mana yang nggak bisa ditinggal. Jadi itu sempat terbengkalai selama 2 minggu juga. Nah itu tuh ya kita kan gimana ya namanya kepanitiaan itu kan harus saling melengkapi. Nah ketika satu hilang tuh kayak kita tuh ya bingung juga karena posisinya mereka itu semua itu kan penting ya di dalam kepanitiaan. Jadi kemarin itu yang menghandle aku sempat menunjuk CO bukan bukan menunjuk CO baru tapi kayak menggantikan sementara sampai CO yang itu bisa dihubungi lagi seperti itu. Sama kendalanya ini sulit cari pematerinya karena ini ya kemarin itu rencana untuk pemateri aku itu maunya dari Basarnas atau dari ini BPBD. Nah, itu tuh ternyata karena melonjaknya kasus COVID, mereka itu ini terjun langsung ke pemakaman COVID yang nggak selesai-selesai. Jadi kayak nggak bisa ngasih kepastian. Akhirnya terus aku minta dialihkan pematerinya ke ini organisasi biasa dari ACT, gitu. Bukan dari organisasi besar. Jadi kendalanya itu tentang yang ada salah satu CO yang hilang sama pemateri ya Kak, susahnya cari materi. Ya, Alhamdulillah, benar. Alhamdulillah sampai sekarang sudah diatasi. Ya, alhamdulillah. Terus untuk CO yang menghilang itu alhamdulillah kerjanya juga bagus lah setelah dia comeback gitu. Wah, Alhamdulillah. Mm-mm. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak. Dalam pelaksanaan webinar Fakultas Kesehatan Masyarakat Mengabdi 2021 ini, apa sih Kak esensi yang ingin dicapai atau yang ingin didapatkan dari pelaksana kegiatan teman-teman panitia ini Kak? Untuk esensinya atau tujuan ini yang pertama ini ya kita bisa menghandle apabila ada terjadinya bencana dan kita kan sebagai uh, apa ya sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat yang di dalamnya itu kita juga diajarkan bagaimana pengolahan sampah plastik karena kan sampah plastik itu kan sampah yang lama banget terurainya. Jadi gimana caranya agar kita itu bisa meminimalisir itu setidaknya di lingkungan kita sendirilah, jangan di lingkungan yang terlalu luas gitu kan. Sama kita itu bisa terjun langsung, di mana mitigasi bencana itu kan kayak mengajarkan kita bagaimana menghadapi suatu bencana itu. Nah, di mitigasi bencana itu diharapkan juga teman-teman yang ikut atau teman-teman yang berpartisipasi di webinar ini dapat jadi salah satu relawan atau jawaban buat menghandle suatu bencana yang mungkin terjadi. Kita nggak berdoa bakalan ada banyak bencana, tapi setidaknya kita punya ini ya, punya persiapan misal ada bencana gitu. Wah, menarik sekali nih Kak esensi atau tujuan yang ingin dicapai nih Kak. Iya, Nah, agak sulit sebenarnya. nah, terus lalu untuk harapan kegiatan webinar FKM Mengabdi tahun depan ini apa Kak? Untuk Harapannya? webinar yang tahun depan. Iya. Harapanku sih untuk webinar yang tahun depan ya belajar dari kesalahan-kesalahan sendiri juga di kepanitiaan ini. Aku berharapnya itu kayak lebih mengonsep mateng-mateng terkait webinar ini jauh-jauh hari, nggak terlalu mepet sama ini apa namanya sama kalau bisa kayak cari pemateri terlebih dahulu karena untuk di kepanitiaanku sendiri cari pemateri itu akhir-akhir. Jadi
kayak kita itu nggak dapat kepastian dari pemateri, akhirnya kita harus mengundur-undur waktu gitu. Itu sih kalau saranku. Dan ini apa namanya, usahakan untuk webinar yang akan datang itu webinar yang masih ini apa namanya, masih mengangkat isu-isu yang hangat gitu kan, yang sering terjadi. Biasanya itu lebih menarik seperti itu. Berarti lebih memantapkan apa Kak kegiatannya itu ya Kak. Sama pemateri juga Iya, lebih benar. diangkat isu-isu yang menarik. Nah, Iya, untuk benar. untuk penutup sesi wawancara nih Kak, apa ada yang ingin disampaikan pesan dan kesan untuk dari Kakak? Untuk ini pesan dan kesan untuk siapa? Untuk semuanya atau Untuk untuk siapa? untuk semua Kak. Untuk semua, mungkin pesanku itu tetap jaga kesehatan karena kondisi lagi nggak baik juga. Kemudian apa ya, intinya tingkatkan protokol kesehatan, kan kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Untuk kesannya mungkin nggak ada ya, kalau dari aku nggak suka memberikan kesan, aku lebih suka memberikan pesan sebenarnya. Oh iya, satu lagi, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Itu sih kunci sehat sebenarnya. Iya benar Kak, jangan lupa bahagia ya Kak. Ya benar. Biar imun kita bisa sehat. Biar imun kita tetap terjaga juga. Biasanya Nah, orang yang bahagia itu nggak merasa sakit. nah benar. Walaupun di rumah nggak boleh stres ya Kak. Ya, harus ada hal-hal yang bisa menghilangkan stres. Nah, ya betul itu sangat kunci hidup daring sama 2 tahun. Benar. Pokoknya kita harus waras, itu aja sih. Ya benar nih Kak. Nah, alhamdulillah sesi wawancara saya dengan Ketua Panitia Webinar Fakultas Kesehatan Masyarakat Mengabdi atau FKM Mengabdi 2021 sudah selesai nih Kak. Nah, untuk itu jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dengan baik, lebih diketatkan lagi protokol kesehatannya. Jangan lupa menjaga imun juga tadi kata kakaknya, pokoknya tetap semangat. Sampai jumpa di liputan selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.